Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kak Vicky, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri dengan judul Kota Hantu. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, agar kalian tahu ketika ada cerita terbaru dari channel ini. Oke sobat, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Kota Bayangan. Kota Bayangan adalah sebuah kota hantu yang penuh misteri. Tersembunyi di sebuah lembah yang terpencil dan terlupakan oleh waktu. Dulu kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan yang makmur, dihuni oleh para pedagang kaya dan keluarga bangsawan. Bangunan-bangunan megah dengan arsitektur bergaya Victoria berdiri kokoh dihiasi oleh taman-taman yang indah dan jalan-jalan berlapis batu bata merah yang selalu dipenuhi dengan aktivitas warga. Namun, semua kemakmuran dan kehidupan di kota Bayangan berakhir pada suatu malam yang kelam. Menurut cerita yang beredar, malam itu ditandai oleh kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam pekat. Angin berhembus kencang, seolah membawa bisikan-bisikan jahat. Dan bulan yang bersinar terang tiba-tiba menghilang, digantikan oleh kegelapan yang mencekam. Penduduk kota yang ketakutan berkumpul di alun-alun, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun, sebelum mereka bisa menemukan jawabannya, sebuah suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Seakan-akan bumi itu sendiri merintih kesakitan. Tanah mulai bergetar, dan retakan-retakan muncul di sepanjang jalan kota, memuntahkan asap hitam yang menyesakkan. Orang-orang berlarian ke rumah mereka, bersembunyi dengan harapan badai aneh itu akan segera berlalu. Namun, badai itu bukanlah badai biasa. Pada saat tengah malam, sebuah cahaya terang muncul dari menara jam di tengah kota, menyinari seluruh kota Bayangan. Cahaya itu sangat terang, sehingga membuat semua orang menutup mata mereka. Dan ketika mereka membukanya kembali, dunia telah berubah. Ketika pagi tiba, kota itu menjadi sunyi senyap. Penduduk yang sebelumnya memenuhi jalanan kini hilang tanpa jejak. Rumah-rumah mereka masih berdiri, lengkap dengan perabotan, makanan yang belum sempat disantap, dan bahkan pakaian yang tergantung rapi. Namun, tidak ada satupun tanda kehidupan manusia di kota itu. Seolah-olah mereka semua menghilang dalam semalam lenyap, ditelan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Sejak saat itu, kota Bayangan dikenal sebagai kota terkutuk. Tidak ada yang berani mendekati kota itu, dan mereka yang melakukannya seringkali tidak pernah kembali. Jalan menuju kota itu dipenuhi dengan kabut tebal yang tidak pernah menghilang. Bahkan di siang hari, kabut itu membawa bau yang aneh dan menyengat, seolah-olah ada sesuatu yang membusuk di dalamnya. Meskipun demikian, legenda tentang kota Bayangan menarik minat para penjelajah,
pemburu harta, dan orang-orang yang penasaran. Salah satu penjelajah yang terkenal adalah seorang pria bernama Elias, seorang pencari harta karun yang berani menantang segala bahaya untuk menemukan kekayaan yang tersembunyi. Elias mendengar tentang kota bayangan dari seorang penduduk desa tua yang tinggal di dekat lembah itu. Dengan tekad yang kuat dan sedikit keberanian, Elias memutuskan untuk pergi ke kota bayangan dan mengungkap misterinya. Ketika Elias tiba di kota itu, dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kota itu begitu sunyi, bahkan tidak ada suara burung atau serangga yang biasanya mengisi keheningan. Jalanan yang dulu ramai kini tertutup oleh debu tebal dan ditumbuhi rumput liar. Rumah-rumah besar dengan jendela-jendela yang pecah berdiri seperti bayangan dari masa lalu, memberikan kesan bahwa kota ini telah ditinggalkan selama berabad-abad. Meskipun kenyataannya hanya beberapa dekade yang lalu. Elias memutuskan untuk memulai penjelajahannya dari pusat kota, di mana menara jam yang terkenal itu berdiri. Menara jam itu merupakan bangunan tertinggi di kota bayangan, dan diyakini sebagai pusat dari segala keanehan yang terjadi. Elias memanjat menara itu. Tangga-tangga kayunya yang rapuh berderit di bawah kakinya. Saat dia mencapai puncak, dia menemukan sesuatu yang aneh. Jam di menara itu berhenti pada pukul 12 tengah malam, waktu yang sama ketika cahaya misterius muncul dan penduduk kota menghilang. Di dalam menara, Elias menemukan sebuah buku tua yang tertinggal di atas meja kayu yang berdebu. Buku itu berisi catatan-catatan aneh dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Tetapi ada satu bagian yang ditulis dalam bahasa yang bisa dia pahami. Catatan itu berbunyi, "Malam ini pintu antara dunia akan terbuka. Mereka yang tidak bersalah akan menjadi korban, dan mereka yang tamak akan mendapatkan balasannya." Elias merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Dengan cepat, dia menutup buku itu dan turun dari menara. Namun, saat dia hendak meninggalkan menara, dia melihat bayangan bergerak di sudut matanya. Bayangan itu besar dan berbentuk seperti manusia, tetapi tanpa wajah. Elias berlari keluar dari menara, tetapi bayangan itu mengejarnya, melayang di atas tanah tanpa suara. Elias berlari sejauh mungkin, mencoba melarikan diri dari bayangan itu. Dia berbelok ke sebuah rumah besar di ujung kota, yang dikenal sebagai rumah abu-abu. Dia mengunci pintu di belakangnya dan mencoba menenangkan dirinya. Namun, di dalam rumah itu, dia menemukan cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin itu tampak aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Dengan ragu-ragu, Elias mendekati cermin itu dan melihat pantulannya. Awalnya yang dia lihat hanyalah bayangannya sendiri. Tetapi perlahan, bayangan itu berubah. Wajahnya terdistorsi menjadi sosok yang menyeramkan. Matanya berubah menjadi hitam pekat, dan mulutnya membentuk senyuman yang mengerikan. Elias mundur ketakutan, tetapi bayangan di cermin itu melompat keluar dan menangkapnya. Elias berusaha melawan, tetapi kekuatan bayangan itu terlalu kuat. Dalam sekejap, dia merasakan dirinya ditarik ke dalam cermin, ke dalam dunia yang tidak dikenalnya. Dunia itu gelap dan dingin, penuh dengan bayangan-bayangan lain yang melayang di sekitarnya.
Mereka berbisik padanya, memberitahunya tentang nasib para penduduk kota bayangan yang telah terperangkap di sana selamanya. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Elias mencoba untuk melarikan diri dari dunia bayangan itu. Dia berlari tanpa arah, melewati lorong-lorong gelap yang tampaknya tidak ada ujungnya. Akhirnya dia menemukan pintu bercahaya di kejauhan. Dia berlari menuju pintu itu, merasakan bayangan-bayangan mengejarnya dari belakang. Dengan seluruh tenaganya, dia membuka pintu itu dan melompat keluar. Elias terbangun di tengah kota. Nafasnya tersengal-sengal. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa hari sudah pagi. Kabut yang tebal telah menghilang, dan kota bayangan terlihat seperti kota biasa yang ditinggalkan. Namun, Elias tahu bahwa apa yang dia alami bukanlah mimpi. Dia merasakan bahwa kota itu masih hidup, masih dipenuhi dengan bayangan-bayangan yang mengintai di balik setiap sudut. Dengan gemetar, Elias meninggalkan kota bayangan dan berjanji tidak akan pernah kembali. Namun, sebelum dia pergi, dia meninggalkan peringatan di tepi jalan masuk kota. Hati-hati bagi siapa saja yang memasuki kota bayangan. Apa yang terjadi di sini adalah hasil dari keserakahan manusia. Jangan pernah mencoba untuk mengungkap rahasia yang terkubur di sini, karena bayangan-bayangan akan selalu mengawasi. Kisah Elias dan kota bayangan menjadi legenda di desa-desa sekitar lembah. Banyak yang percaya bahwa kota itu masih ada di sana, menunggu mereka yang cukup nekat atau cukup bodoh untuk mencoba mengungkap rahasianya. Dan hingga hari ini, kota bayangan tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Sebuah kota di mana bayangan hidup dan rahasia gelap masa lalu masih tersembunyi di balik setiap dindingnya.